Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sana Trimulya, NIM 21010064. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu yaitu Bapak Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Pertanyaan pertama. Budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran. Budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat sub-bagian yang disebut sub-kebudayaan yang target pasarannya lebih spesifik. Termasuk dalam sub-kebudayaan adalah kewarganegaraan, ras, agama, dan lokasi geografis. Sebagai contoh kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam keluarga pasti laris manis. Cara mengimplementasi. Ricis merupakan makanan siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam goreng dan keju yang dimiliki oleh PT Ricis Kuliner Indonesia. Sebagai pemasar harus paham bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pencinta masakan pedas. Ricis menawarkan rasa pedas yang bervariasi dari berbagai level kepedasannya, sehingga masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan usia bisa menikmati Ricis. Pertanyaan kedua. Tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure, kemudian Anda analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan oleh konteks ekstope produk. Iqbal Ramadan sebagai brand ambassador. Dengan Iqbal Ramadan sebagai brand ambassador terbaru Indomie, mereka ingin memanfaatkan ketenaran Iqbal sebagai aktor muda yang sedang naik daun, membuat video bertrailer yang menyampaikan pesan goreng semangat Indomie goreng. Segmentasi. A. Segmentasi geografis. Produk mie instan dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. B. Segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan usia produk Indomie, cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran produk Indonesia tidak difokuskan untuk laki-laki maupun perempuan saja. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Segmentasi berdasarkan pendapatan. Harga mie instan Indomie tergolong murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditunjukkan untuk memenuhi semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapatkan, harganya murah, dan rasanya yang enak. C. Segmentasi psikografis. Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk mie Indomie cocok untuk dikonsumsikan oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Netless, yaitu target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki
karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, taste of Asia, kuliner Indonesia, mayonnaise less, real meat, dan yang terbaru adalah beet mie. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. 3. Positioning. Positioning merupakan suatu proses menciptakan image yang dimiliki dari suatu perusahaan dan produk-produknya di benak pengguna pada segmen yang dipilih. Tujuannya untuk membangun image yang relevan dan penting untuk konsumen. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk Indomie mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasarannya yang gencar. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah segmentasi dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia? Segmentasi dalam hal ini jumlah kepadatan penduduk. Coca-Cola memiliki negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal ini maksud agar penjualan produk Coca-Cola menjadi maksimal, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa produk Coca-Cola juga ada di wilayah yang jumlah penduduknya sedikit. Jumlah pendapatan yang menjadi target utama pemasaran adalah orang yang memiliki penghasilan stabil dan cenderung besar karena minat konsumen selain dipengaruhi oleh kelas sosial juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan kepribadian. Bagaimanakah strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Distribusi PT Coca-Cola Amatil Indonesia dalam menetapkan kebijakan produk selalu berorientasi kepada pasar, sehingga produk yang diproduksikan dan didistribusikan sesuai kriteria yang diminati oleh masyarakat. Itulah sebabnya jumlah varian produk yang dihasilkan sangat beragam jenisnya. Contohnya seperti teh, air mineral, mil, dan karbonat soft drink. Metode distribusi di Express Shipping merupakan pelayanan point to point, artinya barang dikirimkan langsung dari gudang atau pabrik ke outlet retail. Contohnya seperti Indomaret dan Alfamart. Strategi warehousing adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke outlet. Keuntungannya adalah pengalaman terhadap masalah supplier dan pengalaman terhadap permintaan dan dalam jumlah besar yang mendadak. Promosi pada periklanan yaitu promosi yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti iklan TV dan sosial media. Promosi pada penjualan secara langsung dengan cara memberi sampel produk kepada konsumen, pemberian gimmick atau hadiah langsung, dan memberikan gratis produk setiap pembelian tertentu. Pertanyaan keempat, bagaimanakah menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning dari Grab yang ada di Lubuk Linggau? Segmentasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, segmentasi demografis berdasarkan jenis kelamin, paling banyak adalah wanita. Yang kedua, segmentasi psikografis menunjukkan bahwa pengguna Grab adalah yang memiliki gaya hidup rumahan. Yang ketiga, segmentasi perilaku menunjukkan bahwa pengguna Grab untuk kepergian dan pesan makanan. Yang keempat, segmentasi pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pengguna Grab dalam menunjukkan didasarkan oleh kepribadian sendiri dan untuk waktu tertentu saja. Yang kelima, segmen pola media. Penggunaan Grab mengetahui informasi tentang Grab tersebut, termasuk promosi-promosi yang ditawarkan oleh aplikasi Grab. Targeting, spesialisasi selektif untuk memenuhi kebutuhan pasar adalah transportasi yang murah, aman, nyaman, cepat, dan mudah hadir dengan layanan Grab Bike untuk transportasi dengan motor, Grab Car untuk transportasi mobil pribadi, dan Grab Food untuk pesan antar makanan. Positioning, Grab dapat memposisikan mereknya di benak konsumen dari sisi penggunaan, yaitu sebagai alat transportasi dan jasa layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, aman, dan cepat.
Pertanyaan kelima. A. Jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam bersaing, yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. B. Lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. Upaya persaingan tanpa pesaing. Tinjaulah kekuatan inti dari produk, membuat produk yang berbeda agar tidak memiliki kesamaan atau biasa disebut dengan limited edition. Kurangi biaya. Pengurangan biaya adalah salah satu strategi dalam bisnis agar customer merasa puas serta mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Berfokuslah pada layanan. Penting dilakukan agar customer merasa nyaman saat berbelanja serta lakukan pelatihan pada staf yang sesuai dengan SOP. Manfaat tanpa pesaing. Produk yang dihasilkan menjadi produk yang limited edition, mendapatkan laba yang menguntungkan, dapat mengoptimalkan sumber daya, dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Cara mengimplementasikan produk tanpa pesaing. Kenali customer dengan baik. Bangun tempat usaha yang strategis, memiliki media sosial perusahaan, mengelola permintaan dengan baik, membuat anggaran sistematis. Oke guys, itu saja jawaban ujian tengah semester saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.